Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat sekumpulan angka terus mikir, ini tuh nyambungnya di mana ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar koneksi tersembunyi di antara angka-angka. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, jadi tantangan kita kali ini adalah apa sih sebenarnya persamaan antara angka 36, 54, dan 90? Kelihatannya acak banget kan? Tapi percaya deh, di baliknya itu ada pola matematika yang keren banget. Dan kita bakal cari tahu bareng-bareng. Jadi, yang kita cari itu ada dua hal. Yang pertama, faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan yang kedua, kelipatan persekutuan terkecil alias KPK. Dua hal ini nih, FPB dan KPK, yang jadi kunci buat ngerti jeroan dari angka-angka tadi. Terus gimana caranya? Nah, kita bakal pakai alat yang super visual dan ampuh banget, namanya pohon faktor. Anggap aja ini cara kita buat membelah setiap angka sampai ke bagian-bagian terkecilnya. Caranya gampang banget dan polanya gitu-gitu aja kok. Jadi, pertama, ambil angkanya. Terus, cari dua angka yang kalau dikaliin hasilnya angka tadi. Kalau salah satu faktornya itu bilangan prima, kita lingkari. Tandanya udah selesai. Tapi kalau belum, ya kita pecah lagi. Terus aja begitu sampai semua cabangnya itu bilangan prima. Gampang kan? Oke, kita coba langsung ya pakai angka 36. Nah, 36 itu kan bisa kita pecah jadi 2 dikali 18. Angka 2 udah prima nih, jadi kita stop di situ, kita lingkarin. Nah, 18 kan belum. Kita pecah lagi, jadi 2 dikali 9. 2-nya prima lagi, kita lingkarin. 9-nya pecah lagi, jadi 3 dikali 3. Nah, 3 itu prima, jadi dua-duanya kita lingkarin. Beres deh, pohon faktor buat 36 udah jadi. Oke, cara yang sama persis kita lakuin juga buat angka 54 dan 90. Nah, di layar ini bisa kita lihat hasil ketiga pohon faktornya. Ini langkah pertama yang paling penting udah selesai. Semua data mentah yang kita butuhin udah ada di tangan. Dari pohon tadi, kita dapat resep atau ya DNA primanya lah buat tiap angka. Jadi 36 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Terus 54 itu 2 dikali 3 pangkat 3. Dan terakhir 90 itu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, daftar ini penting banget buat langkah selanjutnya. Oke, DNA-nya udah kita pegang. Sekarang yuk kita cari yang pertama, faktor persekutuan terbesar alias FPB. FPB itu apa sih? Gampangnya gini, kita lagi nyari satu angka paling besar yang bisa ngebagi 36, 54, sama 90. Dan hasilnya pas, nggak ada sisa sama sekali. Jadi, ini faktor terbesar yang dimiliki bareng-bareng sama ketiga angka itu. Nah, biar gampang lihatnya kita susun faktor-faktor tadi dalam tabel kayak gini. Ini trik yang oke banget loh, jadi langsung kelihatan. Oh, ini nih faktor prima yang ada di semua angka. Aturannya buat FPB itu simpel banget. Pertama, cari faktor prima yang ada di kali semua angka. Terus, dari faktor-faktor yang sama itu, kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Udah itu aja. Yuk kita coba terapin aturannya. Dari tabel tadi kita lihat kan, faktor yang sama itu 2 dan 3. Oke, buat angka 2, pangkat paling kecilnya berapa? Pangkat 1 kan? Buat angka 3, pangkat paling kecilnya itu pangkat 2. Nah, tinggal kita kalian aja deh. 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 18. Yap, jadi 18 itu angka paling besar yang bisa ngebagi habis 36, 54, dan 90. Keren, FEB-nya ketemu. Sip, satu bagian teka-teki udah kelar. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, kalau KPK ini bisa dibilang kebalikannya FPB. Kalau tadi kita nyari kali pembagi, sekarang kita nyari kali kelipatan. Jadi KPK itu angka paling kecil yang justru bisa dibagi habis sama 36, 54, dan 90. Aturannya juga kebalikannya loh. Buat KPK, kita ambil semua faktor prima yang muncul. Nggak harus ada di ketiga-tiganya. Terus, dari tiap faktor itu, kita pilih yang pangkatnya paling tinggi. Beda kan sama FPB? Oke, kita lihat lagi datanya. Semua faktor primanya kan ada 2, 3, sama 5. Buat angka 2, pangkat paling tingginya itu 2 pangkat 2. Buat angka 3, pangkat paling tingginya 3 pangkat 3. Dan buat 5, ya cuma ada 5 pangkat 1. Tinggal kita kalikan semuanya, 2 kuadrat dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Dan hasilnya 540. Itu dia. 540 adalah angka terkecil yang bisa dibagi habis sama 36, 54, dan 90. Akhirnya KPK-nya juga ketemu. Keren banget, kita udah berhasil membongkar angka-angka tadi dan nemuin FPB sama KPK-nya.
Nah, biar nggak lupa, yuk kita rangkum lagi prosesnya jadi panduan singkat yang gampang diingat. Jadi intinya cuma ada 4 langkah gampang. 1. Bongkar angkanya pakai pohon faktor. 2. Tulis DNA primanya. 3. Buat cari FPB, kalikan faktor yang sama dengan pangkat terkentar rendah. Dan 4. Buat cari KPK, kalikan semua faktor dengan pangkat tertinggi. Simpel kan? Dan ini bukan cuma buat ngerjain soal loh. Konsep KPK ini kepake banget di dunia nyata. Misalnya buat nentuin kapan 2 bus dengan jadwal beda bakal ketemu di halte yang sama lagi. Berguna banget. Jadi, dengan ngerti cara ini, kalian bukan cuma bisa jawab satu soal aja. Kalian sekarang bisa lihat kerangka atau struktur dasar dari angka manapun. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kalian bisa melihat batu bata penyusun angka-angka ini, kira-kira koneksi baru apa lagi yang bakal kalian bangun?